Menurutku ya, ini sebagai orang yang berguru pada orang-orang yang jadi gini, di dalam Islam guru itu penting banget. Karena guru inilah yang nanti akan menentukan kamu salah atau tidak. Maka di dalam Islam kita harus belajar untuk tuli terhadap hampir semua orang, kecuali mungkin 3 atau 4. Satu, orang yang ngasih kita makan, orang tua misalnya. Kalau sekarang kan nggak ada yang ngasih kita makan kan kecuali diri kita sendiri. Yang kedua pasangan, tapi bisa jadi orang nggak punya pasangan. Yang 3 guru. Kalau misalnya dia nggak punya 2 ini, minimal guru dia dengerin. Karena pembeda antara baik dan buruk itu bisa jadi guru. Contoh ya, kita merasa kadang-kadang kita tuh pemberani. Tapi kalau gurunya bilang, enggak, lu itu bukan pemberani, jangan lakukan. Berarti kita sudah dengerin aja guru. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tuh nggak pantas, tapi guru bilang, enggak, lu udah pantas, lu maju aja. Berarti kita dengerin juga. Nah maka berguru pada seseorang atau punya mentor dalam bisnis ini penting banget dalam bisnis kita. Karena mentornya akan nyelesain banyak hal. Cara nyarinya gimana? Nah itu kalau di dalam Islam aku bisa jawab sih. Tapi kalau dalam bisnis mungkin nanti Masnya bisa jelasin. Kalau aku pedoman untuk memilih guru, aku yakin banget guru akan muncul ketika muridnya udah siap. Kata Sun Tzu. Iya itu kata Sun Tzu. Yang banyak terjadi sekarang adalah murid mau ngatur gurunya siapa. Itu nggak bisa. Contoh misalnya kayak gini ya. Kadang-kadang sederhana. Kapan aku dipertemukan sama Mas Jaya? Sebentar, Sun Tzu atau Confucius ya? Dua-duanya mungkin sama-sama orang Cina kali Mas. Berarti yang ngomong orang Cina lah ya. Kira-kira gitu. Aku bilang pepatah Cina ya. Nah artinya kapan aku ketemu dengan Mas J? Ketika aku punya problem bisnis. Kapan aku ketemu guruku yang sekarang? Guruku yang sekarang aku ketemu ketika aku punya problem yang lebih pelik daripada guruku yang awal. Guruku yang awal misalnya Ustadz Fatih Karim, aku belajar sampai sekarang tetap guruku sih. Tapi at some point ketika aku punya problematika yang jauh lebih besar daripada misalnya problematika yang aku punya dulu, maka aku dipertemukan dengan guru yang lain. Artinya contoh kayak aku juga, teman-teman yuk ngaji dipertemukan bareng-bareng bukan karena aku nyari murid atau mereka yang nyari aku, tidak. Tapi karena aktivitasnya mungkin sudah benar-benar sampai di titik itu, aku bilang ayo kesini deh. Gitu kan. Artinya guru yang tepat akan muncul ketika muridnya sudah siap. Nah, sebagai seorang murid yang harus kita lakukan adalah berbuat yang terbaik dulu, minimal dengan guru-guru yang ada di sekitar kita. Misalnya ketika mereka baru start up bisnis misalnya, pasti ada orang-orang di sekitar mereka yang bisa nunjukin. Itu kan ya gini loh cara bisnis, minimal aku dulunya melakukan begini. Tapi ketika dia sudah sampai level tertentu, mungkin masjid jadi muncul ke radarnya mereka. Itu kan ya. Iya sih. Ketika dia lebih tinggi lagi, mungkin bukan masjid lagi, tapi mungkin gurunya masjid yang muncul di radarnya mereka.